Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama Ramadan fi nahariha. Wa sanna rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sunnatan layaliha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, kenapa puasa Ramadan itu harus 30 hari? Sebetulnya kalau kita merujuk secara ilmiah, disebutkan dalam Al-Quran itu ya tidak mesti 30 hari, tapi redaksinya ayyama ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari yang dihitung. Nah, karena kalender Hijriah itu ada yang 30 hari, ada yang 29, makanya puasa umumnya disebut 1 bulan. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Itu potongan ayatnya. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa bagi kamu sekalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang dihitung. Nah, umumnya itu disebut 1 bulan. Tapi ada kisah yang menarik. Ada kisah yang menarik. Kalau tadi ada yang bertanya kenapa puasa harus 30 hari, itu dikisahkan bahwa Nabiullah Adam alaihi salam ketika menikmati kehidupan di surga dengan istri tercintanya, Ibu Hawa, itu kan dibebaskan untuk menikmati surga. Tapi jangan engkau mendekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau dekati pohon ini, nanti kau menjadi aniaya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat jalan hidup, nanti di dunia akan ada puasa begitu. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam mengkonsumsi buah khuldi, ini di perutnya nggak hancur selama 30 hari. Sehingga karena tidak hancur, tidak bisa dicerna, Nabiullah Adam alaihi salam yang mestinya di surga itu tempat yang damai, yang aman, yang nyaman, karena makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihi salam itu jadi tidak nyaman di surga. Gelisah. Kemana gelisah. Akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya makanan yang dikonsumsi, yang oleh iblis disebut buah kekekalan, buah khuldi, supaya jangan ada di perutnya, supaya hilang. Nah, itu proses. Karena untuk mengeluarkan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tempatnya harus di luar surga. Karena di surga itu semuanya harus berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Adam alaihi salam untuk mengeluarkan makanan ini dikeluarkan dari dimensi surga, dari dunia surga yang disebut dengan dunia yang penuh dengan ghaniyah, dengan kehinaan, yang disebut dengan dunia dengan kekotoran, yang kemudian orang menyebutnya dimensi dunia atau alam dunia. Nah, ketika sudah di dunia itu, malaikat Jibril membimbing Nabiullah Adam alaihi salam suruh berpuasa 30 hari 30 malam. 30 hari 30 malam. Jadi malamnya puasa, siangnya puasa. Makanya ditulis itu di tafsir Ibnu Katsir,
salah satu esensi puasa itu adalah untuk menghilangkan litathiri rodiiyati diniyati, untuk menghilangkan kotoran-kotoran duniawi yang melekat pada tubuh manusia. Ya dulunya Nabiullah Adam alaihissalam puasanya 30 malam puasa, 30 hari siangnya puasa. Nah, baru setelah itu, setelah sudah puasa siangnya puasa, malamnya puasa, baru Allah itu mengeluarkan makanan yang dilarang oleh Allah, yaitu makanan buah khuldi, maka dibuanglah makanan yang tidak diridhoi oleh Allah itu di dunia. Daniyah, dengan hina. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenapa sekarang puasa menjadi siangnya saja? Nah, ini pertanyaan dari tadi. Ini adalah semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kesininya itu akan sama. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan fadl dan kemuliaan. Bahkan dulunya itu ketika zaman Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu juga usul kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau bagi orang-orang tua ya mungkin bisalah puasa siang malam. Tapi kalau bagi saya yang muda-muda ini kayaknya repot. Nah, diantaranya juga itu merupakan kehormatan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa kita berpuasa ayyama ma'dudat? Itu betapa sulitnya kita membersihkan roda ilidiniyati, kotoran-kotoran yang hina di tubuh kita. Oleh karena itu, karena tubuh kita itu sering mengkonsumsi hal-hal yang penuh kenikmatan halalnya saja dihisab, apalagi yang tidak halal. Karena kenikmatan dunia itu kan ada 4. Yang pertama, kenikmatan dunia itu akal, makan. Itu nikmat. Yang kedua adalah syarab, minum. Yang ketiga al-jima, jima. Dan yang keempat adalah an-naum. Nah ini, menurut para ulama, makan, minum, jima, dan tidur yang bukan pada tempatnya, ini akan menutup hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menutup, akan menjadi hijab. Nah, oleh karena itu, di puasa ini diatur. Siang jangan makan. Malam boleh makan. Siang jangan minum. Malam boleh minum. Siang jangan jima. Malam boleh jima. Kemudian tidur pun demikian. Tidur yang tidak diatur itu akan membuat hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah orang-orang yang berpuasa itu tidurnya itu diatur. Ketika waktu sholat harus bangun melaksanakan sholat. Tidur ketika waktu sahur harus bangun melaksanakan sahur. Semata-mata ini semua adalah untuk menghilangkan roda ilidiniyati, dunia-dunia yang hina yang sudah melekat dan akan dibersihkan selama metabolisme kita itu diatur selama 30 hari. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berpuasa di hari-hari pertama, hari 1 sampai ke 10, dia akan mengalami suasana rahmatullah, kehidupan yang disayang oleh Allah. Pada hari-hari yang kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 akan dia mengalami suasana maghfirah, suasana ampunan. Dan ketika sudah bersih 30 hari kita berpuasa, maka kita akan terbebas dari ancaman-ancaman kesengsaraan, ancaman-ancaman neraka. Nah itu menjawab satu pertanyaan, kenapa puasa harus
30 hari. Demikian, semoga hikmah kita berpuasa ini memberikan pemahaman kepada kita betapa kita perlu disiplinnya makan dengan yang halal, betapa kita perlu disiplinnya harus minum dengan yang halal, dengan yang Allah ridhoi, betapa kita perlu disiplinnya melakukan kebutuhan seksual dengan yang halal, karena semata-mata ini untuk mensucikan kefitrahan kita, ciptaan yang asalnya suci dari Allah, kemudian akan disucikan supaya kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.